Bayangkan kamu merangkak jauh ke dalam sebuah gua, bukan hanya beberapa langkah dari mulut gua, tapi ratusan meter ke dalam, menembus lorong-lorong sempit sampai ke tempat di mana cahaya matahari tidak pernah dan tidak akan pernah sampai. Kegelapan di sini bukan kegelapan biasa, ia total. Pekat, jenis kegelapan yang membuatmu tidak bisa melihat tanganmu sendiri di depan wajahmu. Dan di sana, di lantai gua, di kedalaman yang tak tersentuh cahaya, kamu menemukan sesuatu yang seharusnya tidak mungkin ada. Susunan batu, cincin-cincin yang dibentuk dari ratusan potongan stalagmit yang dipatahkan, dipindahkan, dan disusun dengan rapi. Seseorang datang ke sini dengan sengaja, masuk jauh ke dalam kegelapan total, dan membangun sesuatu, lalu kamu mengetahui kapan itu terjadi. 176.000 tahun yang lalu. Angka itu seharusnya membuatmu berhenti sejenak, karena 176.000 tahun lalu manusia modern, kita bahkan belum menginjakkan kaki di Eropa. Kita baru akan tiba di sana lebih dari 100.000 tahun kemudian. Jadi, siapa yang membangun ini? Siapa yang masuk sejauh itu ke dalam bumi di dunia tanpa cahaya jauh sebelum spesies kita ada di sana? Jawabannya adalah Neanderthal. Dan penemuan ini secara diam-diam meruntuhkan lebih dari seabad anggapan kita tentang mereka. Jadi, apa sebenarnya yang dibangun Neanderthal 176.000 tahun lalu? Dan apa artinya bagi cara kita memandang mereka? Mari mulai dari gua itu sendiri. Namanya Gua Bruniquel di barat daya Prancis. Selama ribuan tahun, gua ini tersegel, tertutup rapat sejak zaman es, tidak tersentuh oleh siapapun. Sampai pada tahun 1990, sekelompok penjelajah gua menggali menembus timbunan yang menutupnya dan membuka jalan ke kedalaman yang belum pernah dilihat manusia modern. Dan ketika mereka menembus jauh ke dalam, sekitar 336 meter dari mulut gua, mereka menemukannya. Di lantai gua, dalam kegelapan mutlak, ada dua struktur berbentuk cincin. Struktur ini dibuat dari potongan-potongan stalagmit, formasi batu yang biasanya tumbuh perlahan dari lantai gua selama ribuan tahun. Tapi di sini, stalagmit itu telah dipatahkan menjadi potongan-potongan dengan ukuran yang mirip, lalu disusun lebih dari 400 potongan. Diatur menjadi cincin, beberapa ditumpuk berlapis, beberapa ditegakkan untuk menopang. Cincin yang lebih besar berukuran lebih dari 5 meter. Sebuah susunan yang jelas, teratur, dan disengaja. Ini bukan sesuatu yang terjadi secara alami. Batu tidak menyusun dirinya sendiri menjadi cincin. Air dan waktu tidak menciptakan geometri seperti ini. Seseorang dengan tangan mereka sendiri mematahkan ratusan stalagmit dan menatanya menjadi bentuk ini. Jauh di dalam gua yang gelap gulita. Tapi tunggu. Bagaimana kita bisa tahu betapa tuanya ini? Bagaimana para ilmuwan bisa memastikan angka 176.000 tahun? Dan disinilah bagian yang benar-benar cerdik. Karena awalnya sebuah tulang beruang yang terbakar di dekat struktur itu diuji dengan metode penanggalan yang umum. Dan hasilnya menunjukkan sekitar 47.000 tahun. Tapi ada masalah. Metode itu punya batas. Ia tidak bisa mengukur sesuatu yang jauh lebih tua dari sekitar 50.000 tahun. Jadi angka 47.000 tahun itu bukanlah usia sebenarnya. Itu hanyalah batas sejauh mata alat bisa melihat. Usia aslinya bisa jauh lebih tua dan alat itu tidak akan pernah tahu. Jadi para ilmuwan menggunakan pendekatan yang berbeda dan jauh lebih kuat. Ketika stalagmit dipatahkan, permukaan patahannya menjadi baru. Dan seiring waktu, lapisan mineral baru mulai tumbuh perlahan menutupi patahan itu. Lapisan mineral itu bisa ditanggali dengan sangat akurat menggunakan peluruhan unsur radioaktif di dalamnya. Dengan mengukur lapisan yang tumbuh di atas struktur setelah ia dibangun, para ilmuwan bisa tahu kapan stalagmit itu dipatahkan dan disusun. Hasilnya yang diuji berulang kali dan saling menguatkan mengejutkan semua orang. 176.500 tahun dengan tingkat kesalahan hanya sekitar 2.000 tahun. Salah satu peneliti utamanya kemudian mengakui bahwa ketika ia pertama kali melihat angka itu, ia merasa itu tidak mungkin. Dan karena satu-satunya manusia yang hidup di Eropa pada masa itu adalah Neanderthal, kesimpulannya tak terhindarkan. Merekalah yang membangunnya. Sekarang,
mari kita pikirkan apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk membangun ini. Karena semakin kamu memikirkannya, semakin luar biasa jadinya. Pertama, api. 336 meter di dalam gua, tidak ada satupun sinar cahaya alami. Kegelapan di sana bersifat mutlak. Untuk sekadar melihat, untuk tidak tersesat dan mati di dalam labirin batu, mereka harus membawa api. Dan memang, ada jejak api di struktur itu. Batu yang menghitam dan memerah karena panas. Tulang yang terbakar. Bukti bahwa mereka menerangi kegelapan itu dengan nyala api yang mereka bawa sendiri. Pikirkan tentang itu. Neandertal 176.000 tahun lalu membawa api jauh ke dalam perut bumi. Kedua, keberanian. Masuk sejauh itu ke dalam gua bukanlah sesuatu yang dilakukan makhluk manapun dengan santai. Bagi sebagian besar hewan dan bahkan sebagian besar manusia purba, kedalaman gua yang gelap adalah tempat yang harus dihindari. Penuh bahaya, mudah tersesat tanpa jalan keluar yang jelas. Tapi Neandertal ini melangkah masuk ke tempat yang tidak pernah dimasuki siapapun, ke dalam kegelapan yang total. Ketiga, dan mungkin yang paling mengejutkan, perencanaan dan kerjasama. Mematahkan lebih dari 400 stalagmit, memindahkannya dan menyusunnya menjadi cincin yang teratur bukanlah pekerjaan satu orang yang iseng. Ini adalah proyek, sesuatu yang membutuhkan banyak tangan, koordinasi, dan tujuan bersama. Menurut para peneliti, kompleksitas struktur ini dan kesulitan mencapainya menunjukkan sebuah proyek kolektif, sebuah tanda dari masyarakat yang terorganisir yang sudah melangkah menuju apa yang kita sebut sebagai perilaku modern. Dan disinilah letak twist besarnya. Karena selama lebih dari 100 tahun, Neandertal adalah simbol dari manusia gua yang bodoh. Kamu mungkin mengenal citranya, makhluk bungkuk, primitif, kasar, sedikit lebih dari sekadar binatang, tidak mampu berpikir, merencanakan, atau menciptakan apapun yang berarti. Citra itu tertanam begitu dalam sampai kata Neandertal sendiri sering dipakai sebagai hinaan, sebutan untuk seseorang yang bodoh dan terbelakang. Tapi Gua Brunikel menceritakan kisah yang sepenuhnya berbeda. Ia berkata bahwa 176.000 tahun lalu, jauh sebelum manusia modern menginjak Eropa, makhluk-makhluk ini sudah menguasai api, sudah berani menembus kegelapan mutlak, dan sudah bekerja sama untuk membangun sesuatu yang terstruktur di tempat yang paling gelap dan paling sulit dijangkau. Ini bukan pekerjaan makhluk yang bodoh. Ini adalah pekerjaan pikiran yang mampu merencanakan, berkoordinasi, dan mungkin membayangkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar bertahan hidup. Dan Brunikel bukanlah satu-satunya petunjuk. Semakin banyak yang para ilmuwan gali, semakin sering mereka menemukan hal yang sama. Neandertal menguburkan orang mati mereka menggunakan pigmen warna. Mereka membuat perkakas yang rumit, bahkan gen yang berkaitan dengan kemampuan berbicara yang dulu kita kira hanya milik kita, ternyata juga mereka miliki. Setiap penemuan baru menambahkan satu potongan pada gambar yang sama. Dan gambar itu bukanlah gambar seekor binatang bodoh. Ia adalah gambar sepupu kita yang cerdas, yang berperasaan, dan yang mungkin jauh lebih mirip dengan kita daripada yang pernah kita bayangkan. Brunikel hanyalah salah satu suara paling lantang dalam paduan suara itu. Sebuah cincin batu di dalam kegelapan yang seolah berteriak melintasi ratusan ribu tahun bahwa kita telah lama meremehkan mereka. Tapi ada satu pertanyaan yang masih menggantung, dan mungkin ini bagian yang paling menghantui dari semuanya. Untuk apa struktur ini dibangun? Dan jawaban jujurnya adalah kita tidak tahu. Struktur ini terlalu jauh di dalam gua dan terlalu gelap untuk menjadi tempat tinggal biasa. Tidak masuk akal untuk hidup sehari-hari di kedalaman tanpa cahaya seperti itu. Jadi kenapa? Kenapa seseorang bersusah payah membawa api ratusan meter ke dalam bumi, mematahkan ratusan batu, dan menyusunnya menjadi cincin di tempat yang tak pernah tersentuh cahaya? Apakah itu tempat berkumpul? Sebuah ruang untuk semacam ritual? Sesuatu yang punya makna simbolis yang tidak akan pernah bisa kita pahami sepenuhnya. Para ilmuwan tidak tahu pasti, fungsinya tetap menjadi sebuah teka-teki dan mungkin akan tetap begitu selamanya. Ada sesuatu yang membuat hati bergetar tentang misteri itu. Sebuah pesan yang ditinggalkan 176.000 tahun lalu yang bisa kita lihat tapi tidak bisa kita baca. Sekarang, mari kita kembali kepadamu. Kita suka membayangkan bahwa kita, manusia modern, adalah satu-satunya yang benar-benar istimewa.
Satu-satunya yang merencanakan, yang bekerja sama, yang berani menjelajah ke tempat yang tak dikenal, yang menciptakan makna dari batu dan kegelapan. Tapi jauh sebelum kita, jenis manusia yang lain sudah duduk di dalam kegelapan, di bawah cahaya api yang bergoyang, dan membangun sesuatu yang bahkan tidak bisa kita jelaskan hari ini. Gua Brunikel bukan hanya sebuah monumen bagi kemampuan Neandertal. Ia adalah monumen bagi betapa seringnya kita salah menilai mereka. Setiap kali kita menyebut mereka primitif, cincin batu itu ada di sana, diam, dalam kegelapan, berusia 176.000 tahun, membuktikan bahwa kita keliru. Jadi apa yang sebenarnya dibangun Neandertal 176.000 tahun lalu, kita tahu bentuknya, kita tahu kapan, kita tahu mereka membutuhkan api, keberanian, dan kerjasama untuk melakukannya. Yang tidak kita tahu adalah maknanya, dan mungkin dalam hal itu, mereka masih menyimpan sebuah rahasia dari kita. Neandertal telah lama menghilang dari dunia ini. Tapi jauh di dalam sebuah gua di Prancis, di tempat yang tak pernah disentuh cahaya, mereka meninggalkan sebuah pesan yang bertahan melintasi ratusan ribu tahun. Sebuah pesan sederhana yang terbuat dari batu dan kegelapan yang seolah berkata, kami pernah ada di sini, kami berpikir, kami membangun, dan kami jauh lebih dari yang kalian kira.